langsung tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih. Saya mempunyai teman, kebetulan teman saya ini melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan ini menghasilkan anak. Sebagai teman, saya harus bersikap seperti apa? Laki-laki jadi teman kula, perempuan jadi teman kula, perselingkuhan ini jadi teman kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya suami istri? Ada pertanyaan. Yang pertama masalah dan fitnah. Ada satu lagi. Oke. Putra atau putri? Satu. Ada satu pertanyaan lagi. Monggo. Oke, di belakang. Kakak, cepat dong. Nyambung. Kasih jalan. Oke, ambil untuk yang pertanyaan kedua masalah nomor. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon untuk pertanyaan dari saya mau menanyakan, misalnya kita setiap harinya mempunyai suatu amalan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Misal setiap pagi kita mempunyai amalan membaca surat Al-Kahfi, begitu nih. Kemudian ketika kita berhalangan sebagai seorang perempuan, itu apakah kita masih tetap boleh membaca amalan yang biasa kita lakukan setiap harinya atau tidak diperbolehkan? Iya, dalam keadaan tidur. Sampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tiga pertanyaan. Poin pertanyaannya yang ketiga, seorang perempuan mempunyai amalan membaca salah satu surat dari Al-Quran. Ini contohnya tadi surat Kahfi, kadang-kadang Waqiah, kadang Yasin dia. Suatu saat pasti ada udzur. Apakah ketika udzur boleh membaca Al-Quran dan setiap hari sebagai amalnya? Atau ditanya Oke, terima kasih. Yang pertama, fitnah itu dipastikan dosanya berat. Namun semua dosa itu diampuni oleh Allah, kecuali dosa yang dijaharkan, dosa yang diapakan. Contoh sampean zina, kok cerita-cerita kok enggak terang. Anda berzina di depan orang lain mau disote, ini menjaharkan dosa. Ini yang tidak diampuni oleh semua dosa diampuni. Paham? Tidak dohadil fahisah, orang yang berselingkuh itu akan mendatangkan azab yang besar. Apa itu? Gempa, rojfa, gempa. Maka Allah kan ini mengatakan, wa ma kunna muhlikil qura illa. Terus Anda bilang, mosok karo. Wa ma kunna muhlikil qura, dan sesungguhnya aku tidak akan pernah menghukum suatu kota, suatu wilayah, suatu desa illa, kecuali semua penduduknya dolim, semuanya berbuat dolim. Ternyata fahisah, selingkuh itu mendatangkan azab dari Gusti Allah. Terus, nah kula niki hasil perselingkuhan nih. Ya nopo ini? Apakah anak haram? Tidak. Gak ada anak haram.
semua anak lahir itu fitrah, suci. Punya teman selingkuh, nah ini yang bahaya. Ini jarang dilihat, ada hadis yang bisa dibahas. Idza boharil fahisha fakanatir rojfa. Nabi mengatakan, bila muncul orang yang sudah berkeluarga lalu selingkuh maka akan terjadi gempa. Gempa ada dua. Satu namanya zalzala, gempa di biasalah lemah. Ada gempa itu rojfa di dalam tanah atau lautan. Contoh tsunami barangku rojfa. Lambe-lambe itu dewe arep apa sana? Ya tsunami. Salah jumpa. Mana ini Bapak Ibu, dosa selingkuh itu dosa yang besar. Sing lakoni siji, sing trimo agape wong. Ini sama dengan konco yang selingkuh diingatkan baik dengan cara yang sebab amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bil ma'ruf. Wajib apa? Kalau oleh amar ma'ruf nahi munkar dengan munkar tidak boleh, harus bil ma'ruf dengan cara yang baik, diling no api solusi yang penting Bu. Nek selingkuh yo sing wedok nggih duwe bojo. Nah, itu sing angel ya. Sing wedok kan duwe bojo, nah itu haknya suaminya yang punya istri dicerai atau tidak sah. Nggih. Lalu kemudian jika sudah punya anak, maka selingkuhannya wajib menikahi. Terus bolehkah menjadi wali? Nah ini yang kontra. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Halo. Dari 4 mazhab itu Imam Hanafi mau oleh. Pokoknya wong rabi kok wis meteng iku senane wedok gak oleh dadi wali. Tapi Imam Syafi'i boleh. Maka yang diambil di KHI kompilasi hukum Islam yang ada di KUA bengi nikah sesuk bayi wedok tetap boleh menjadi. Karena apa? Kembali lagi yang dipikir sisi maslahat dan madharat. Nah, kalau saya pernah baca kitab ini kebetulan pernah ditulis oleh putra Bawa Nasrullah namanya Kiai Najib Wahab. Jadi itu sekontrak lu. Piye pas abdi kok anak wedok oleh dadi wali? Boleh. Kenapa? Maslahat yang dipikir. Satu, seandainya sampean rabiane wong lanang rabere wedok oleh 2 bulan terus bali, terus kaya rabi, bapake kalah di wali, terus krungu sampean anak haram dengan bahasa jeleknya, terus minggat bunuh diri, sepi besar dosanya. Ngoten lho. Halo. Mula mau matur teng ngarep. Semua orang yang berdosa itu diampuni Allah kecuali yang menjaharkan dosanya. Tak cerita aku biyen aku kelon sak durunge rapi lah, ngeten iki sing gak oleh. Halo. Setiap masalah itu harus ada solusi. Jadi tetap dilingno, ditegaskan. Saudara Muhammad karena status anak itu belum pesen uang catak gayam. Sama nek pengen orang papi temenan gak usah sini, langsung ke kau. Sebab banyak terjadi yang sini dua anak ditinggal. Ke sana nasibnya anak gitu. Halo, Meto, jangan jual murah. Masuk deh kaya apa? Tidak menjamin bahagia. Allah itu adil. Tidak pernah meletakkan kebahagiaan di harta, tidak pernah meletakkan kebahagiaan di kecerdasan, tidak pernah meletakkan kebahagiaan di jabatan, tidak pernah meletakkan kebahagiaan di kepintaran kalimat, tapi di hati. Jadi tolong dijaga, saudara Muhammad. Selingkuh tetap dosa. Terakhir soal amalan ya. Karena amalan yang sifatnya tidak wajib itu tidak ada masalah. Sementing jangan melanggar syariat. Bersamaan kalau oleh pegang Quran, ya coba pegang Quran. Makanya wajib kayak berhalangan apapun yang tidak wajib jangan diwajibkan. Tolong istiqomah, tapi jangan diwajibkan. Sekalipun ahli thariqah, saya juga penganut thariqah. Uli tahu itu cuma sama ini. Ya baik mampu, ya baik mampu laku dulu ya.
Halo? Halo? Oke, tolong apalagi amalan-amalan yang lain. Tolong, Anda istiqomah itu boleh, tapi jangan pernah menjadikan itu menjadi hal yang wajib.